Kalau Bosman Mardigu jadi presiden, maka dalam 100 hari kerja pertamanya apa yang akan dilakukan? Dalam ilmu MMT, Modern Monetary Theory, maka ada yang namanya TINA, There is no alternative. Apa arti TINA sederhananya? Pemerintah akan membuat peraturan sehingga orang tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang pemerintah arahkan. Misalnya, ada 5.500 triliun uang nasabah di bank di Indonesia. Katakan 50%-nya adalah uang yang didepositokan oleh nasabahnya. Uang itu memperoleh bunga deposito sekitar 5% setahun. Jadi, kalau ada seseorang punya uang 100 miliar rupiah pada depositonya, maka dia akan memperoleh bunga sekitar 5 miliar setahun. Lumayan, duduk-duduk nggak ngapa-ngapain menikmati hidup. Kalau punya 1 triliun bahkan, dapat 50 miliar per tahunnya, bunganya didapat olehnya. Maka dalam MMT, buat peraturan yang namanya TINA, yaitu tidak ada pilihan lain seperti bunga deposito sekarang 0%. Kalau bunga deposito 0%, maka deposan kepalanya pecah semuanya. Yang tadinya duduk-duduk enak dapat 5 miliar setahun, tahu-tahu dapatnya 0. Maka uang tersebut bakal ditariknya keluar. Maka pilihannya, kalau dia kirim ke luar negeri tanpa underlying transaction atau tidak ada transaksi hanya pindahin uang, dia akan kena pasal flight capital, penjara 5 tahun. Keluar uang dari Indonesia harus ada masuknya atau transaksinya. Misalnya beli alat produksi atau apapun yang bermanfaat. Kalau mau deposito di luar negeri, tukar mata uang asing, flight capital, penjara 5 tahun. Apa yang terjadi kalau TINA diterbitkan regulasinya? Sementara dari 5.500 triliun, setengahnya adalah deposito yang tidak berbunga. Maka uang tersebut mendadak bisa keluar dari bank dan masuk ke sektor real. Jadi pabrik, jadi hotel, jadi kafe, invest di UKM, dan uang yang 2.000 triliun rupiah itu atau sama dengan APBN mengalir deras ke sektor ekonomi produktif. Ekonomi Indonesia dalam semalam akan berputar. Makanya jangan pilih Bosman jadi presiden. Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old mind. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian, pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal, salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi TINA adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newman menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live YouTube dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia? Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi Pak. Maka Presiden akan mengambil paspornya dan berkata, tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia. Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, wah belum tahu Pak, harus saya hitung dulu. Maka Presiden akan mengatakan, baiklah kalau begitu, kita pinjem paspornya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya. Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia? Pak B menjawab, 1 tahun. Baik, 1 tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja. Sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh. Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya, jangan pilih Mardigu jadi presiden.